Selamat siang. Saya di sini, Nicholas Rafael, akan mempresentasikan tentang statistik dan probabilitas materi keempat, yaitu tentang peluang. Di sini tentang teori peluang. Bidang matematika yang mempelajari kemungkinan kemunculannya sesuatu dengan cara memperhitungkan maupun percobaan. Peluang juga sering digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari. Contoh manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat, memperkirakan hal yang akan terjadi, dan meminimalisir kerugian. Dari penjelasan sebelumnya, S adalah ruang sampel dengan banyak elemen adalah N dalam kurung S dan A adalah suatu kejadian dengan banyak elemen, atau bisa disebut dengan NA. Nama peluang kejadian A ditulis dengan notasi PA. Dengan begitu, rumus peluang ditulis menjadi sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. Ini adalah contoh soal dari teori peluang atau peluang. Itu bisa melakukan percobaan dengan melempar sebuah dadu. Tentukan A. Peluang muncul mata dadu angka ganjil, dan B. Peluang muncul angka dadu dengan angka kurang dari 6. Pertama, penyelesaiannya itu diketahui ruang sampel pelemparan dadu tersebut S 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga NS sama dengan 6. Kemudian kita menjawab soal yang A. Misal A adalah kejadian muncul mata dadu berangka ganjil, maka A 1, 3, 5, NA sama dengan 3, PA sama dengan NA per NS sama dengan PA sama dengan 3 per 6 sama dengan hasilnya 1 per 2. Yang B, misal B adalah angka munculnya kurang dari 6, maka B 1, 2, 3, 4, 5, NB 5, PB, NB per NS. PB sama dengan atau memiliki hasil 5 per 6. Ini adalah peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian A bila diketahui bahwa suatu kejadian telah terjadi. Peluang bersyarat dilambangkan dengan PAB. PAB dibaca peluang terjadinya A bila B terjadi, atau peluang A bila AB diketahui. Misal, ruang contoh berpeluang sama dari percobaan melempar sebuah dadu bersisi 6, maka S 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan terdapat dua kejadian, yaitu B kejadian muncul sisi kurang dari 6, maka B 1, 2, 3, 4, 5, dan A adalah kejadian muncul sisi genap. Maka A 2, 4, 6. Berdasarkan hasil ini, maka PB sama dengan 5 per 6 dan PA sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Soalnya, sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola kuning. Sebuah bola secara acak diambil berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengambilan. Tentukan peluang terambil kedua bola merah. Misal, kejadian terambil bola merah pada pengambil pertama A, sehingga PA sama dengan NA per NS sama dengan 5 per 9. Misal, kejadian terambil bola merah pada pengambilan kedua adalah B, jadi PBA sama dengan NBA per NS sama dengan 4 per 8 sama dengan dikecilin 1 per 2.
AB sama dengan PA kali PB per A sama dengan 5/9 kali 1/2 sama dengan 5/18. Peluang bebas, yaitu dua kejadian dikatakan saling bebas atau independen. Jika terjadi kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadi kejadian yang lain. Contohnya, ketika melempar koin 2 kali sehingga lemparan pertama tidak mempengaruhi hasil dari lemparan kedua. Ketika pengambilan 2 kartu dari satu set kartu permainan 52 kartu, kejadian mendapatkan K, atau kartu pertama kejadian mendapatkan kartu hitam. Pada kartu kedua adalah tidak saling bebas. Peluang pada kartu kedua berubah setelah kartu yang pertama diambil. Kedua kejadian di atas akan menjadi saling bebas jika mengambil kartu yang pertama, kartu tersebut dikembalikan ke set semula dalam kurung sehingga set kartu itu lengkap kembali atau 52 kartu. Untuk dua kejadian saling bebas AA dan BB, peluang untuk keduanya terjadi PAB adalah hasil perkalian antara peluang dari masing-masing kejadian. Yang adalah simbol matematika untuk dan atau irisan. PA dan B sama dengan PA kali PB, PA dan B sama dengan PA kali PB. Misalnya ketika melempar koin 2 kali, peluang mendapatkan kepala kakak pada lembaran pertama, lalu mendapatkan ekor atau EE pada lemparan kedua adalah PK dan E sama dengan PK kali PE sama dengan 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25. Teori bias. Teori bias yaitu suatu formula yang menjelaskan bagaimana cara memperbarui sebuah probabilitas dari suatu hipotesis saat kita sudah menemukan suatu bukti atau petunjuk baru. Bisa dikatakan juga sebagai suatu teorema dengan dua penafsiran yang berbeda. Pada penyakit yang ini adalah contoh soal, pada penyakit yang diderita 10% populasi penduduk terdapat sebuah alat uji dengan akurasi 95% mendapatkan penderita penyakit tersebut. Namun alat tersebut memiliki kemungkinan 5% salah mendeteksi orang tidak sakit menjadi sakit. Jika seseorang deteksi sakit oleh alat ini, sebenarnya berapa persen kemungkinan ia benar-benar sakit. Jadi diketahui P atau sakit sama dengan 10%. P tidak sakit itu 90%. P dideteksi sakit atau tidak sakit 95%. P dideteksi sakit atau tidak sakit 5%. Kita cari dulu peluang dideteksi sakitnya. P dideteksi sakit sama dengan P dideteksi sakit kali P sakit tambah P deteksi sakit tidak sakit dikali P tidak sakit. Jadi 95% dikali 10% ditambah 5% dikali 90% menghasilkan 0,095 ditambah 0,045 sama dengan 0,14. Sehingga yang dicari adalah P sakit dideteksi sakit. P dideteksi sakit per sakit dikali P sakit per P dideteksi sakit sama dengan 95% dikali 10% per 0,14 menghasilkan 0,095 per 0,14 sama dengan memiliki hasil 67,857%.
atau bisa dibulatkan 68. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Terima kasih.